Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Aset dimanapun kalian berada dan juga pendengar setia Aset Talks. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Bertemu lagi dengan kita berdua, yaitu saya Lilin Ratnasari dan rekan saya Diva Hadatul Zaria dalam acara Aset Talks 3. Nah, kali ini kita kedatangan kakak-kakak narasumber yang kece-kece banget nih. Jadi penasaran nih Lin, kira-kira Aset Talks 3 ini bahas tentang apa ya? Diva udah penasaran ya? Iya nih, kepo banget. Udah, langsung aja ya kita ngobrol-ngobrol santai kepada kakak-kakak narasumber. Halo kakak-kakak. Halo Kak. Hai. Bagaimana kabarnya nih kak? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum lanjut ngobrol, kita perkenalan dulu ya dengan kakak-kakaknya. Silahkan kak untuk memperkenalkan dirinya. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, sebagai Ketua Umum KSPM. Halo, perkenalkan saya Nabila Septiana Putri. Di sini saya sebagai Divisi Administrasi dan Keuangan. Halo, saya Rahman Karim. Saya sebagai Wakil Ketua Umum SPM FKIP Unila. Oke, jadi Aset Talks 3 ini akan membahas tentang KSPM. Nah, pasti sahabat Aset 3 penasaran nih. Langsung aja ya kita ke pertanyaan yang pertama. Untuk Kak Abid, aku mau nanya nih. Apa sih KSPM itu dan visi-misinya itu apa Kak? Oh ya. Jadi kepanjangan dari KSPM yaitu Kelompok Studi Pasar Modal yang dinaungi oleh Program Studi Pendidikan Ekonomi menjadi wadah mahasiswa untuk mempelajari pasar modal dan investasi. Selanjutnya untuk visi dan misinya? Untuk visi dan misinya yaitu menjadikan pusat pengembangan kompetensi dan literasi keuangan mahasiswa pendidikan ekonomi Universitas Lampung unggul dan kompetitif di bidang modal dan berperan aktif di dalam meningkatkan literalitas dan keuangan masyarakat. Dan misinya, selanjutnya misi ya. Ya. Yaitu misi dan visi. Misinya yaitu mengembangkan literalitas dan kompetitif pasar modal seperti pelatihan dan workshop dan seminar dan lain-lain. Dan yang kedua itu adanya mengabdi pada masyarakat yang berfokus pada edukasi keuangan dan yang terutama untuk pasar modal. Dan yang selanjutnya yang saya pahami yang ketiga itu membangun jejaring kemitraan seperti perusahaan BIE dan Pintrako Sekuritas. Selanjutnya. Nah, teman-teman, jadi sudah tahu nih apa sih itu KSPM? Nah, mungkin dari teman-teman setelah mendengar penjelasan dari Kak Abid ini mulai tertarik nih untuk menjadi pengurus atau bahkan staf ahli dalam KSPM ini. Nah, Kak, aku mau nanya nih, upaya regenerasi kepengurusan KSPM ini selanjutnya seperti apa sih, Kak? Ya, regenerasi selanjutnya yaitu kami itu memfokuskan seleksi dari pengurus yang berkompeten, lalu akan diadakan mentoring calon pengurus sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan pengetahuan mereka dan lebih unggul. Untuk mentoringnya nih boleh dari dosen khusus dari dosen pendidikan ekonomi atau boleh dari dosen fakultas lain, Kak? Mentoringnya. Iya. Ya. Jadi mentoringnya itu dari jadi dosen, ada yang dari PY tadi, ada yang dari Mitrako. Kalau untuk kakak-kakaknya sendiri bisa tidak untuk menjadi mentoring? Ya, kami bisa dan sedang dipandu dari BIE tadi, Bursa Efek Indonesia. Ya, kami juga dipandu dari BIE, Bursa Efek Indonesia, sama Pintrako Sekuritas. Jadi ada di atas kita itu ada mentoringnya lah. Mentoringnya. Ya. Nah, untuk pelantikan atau open recruitment-nya itu seperti apa Kak tahapan-tahapannya? Kalau untuk opreknya itu kan kemarin kita orang udah oprek nih staf ahlinya. Nah, di sini jadi kita tuh oprek itu 3 hari ya, 3 hari. Nah, tahap sekarang itu kita udah mau tahap wawancara, dimana nanti wawancara itu kami santai-santai aja lah wawancaranya, nggak usah tegang-tegang amat kan. Kita juga belajar bareng-bareng kan di situ juga. Nah, nanti setelah wawancara kita akan diskusi nih, siapa nih kandidat yang terbaik
yang akan kita jadikan staf ahli untuk di dalam pengurusan KSPM ini. Ya, karena SPM ini yang di FKIP ini tergolong baru ya. Dan juga saya FBI jadi bahwa SPM dari FKIP seluruh Indonesia itu cuma ada di FKIP Unila dan pertama kali. Pertama kali loh. Keren Keren banget. banget teman-teman. Mantap. Untuk cara penyebarannya ini melalui sosialisasi atau share pamflet aja nih Kak? Oh, jadi kan ini kan KSPM kita pendidikan ekonomi ya. Jadi kemarin itu opreknya itu kita melalui grup WA yang dimana grup WA itu terdapat mahasiswa pendidikan ekonomi angkatan 2023 yang akan kami rekrut seperti itu. Nah, jadi sudah jelas ya teman-teman bagaimana regenerasi KSPM selanjutnya. Baik, lanjutin. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, apa sih Kak tujuan dari KSPM itu? Oke, jadi tujuan utama dari KSPM ini adalah sebagai platform atau wadah bagi mahasiswa yang ada di FKIP, pendidikan ekonomi ataupun yang lainnya untuk mereka belajar apa itu mengenai saham, bagaimana membuat akun saham dan bagaimana nanti mereka akan trading saham sehingga nanti mereka bisa menjual saham yang mereka buat atau mereka investasikan sehingga nanti mereka dapat gaji ataupun uang dari saham tersebut dan itu sangat-sangat berguna apalagi untuk mahasiswa itu kan butuh banyak uang ataupun sehari-hari untuk beli makan ataupun apalagi sebagai anak kos kan itu sangat untung. Sangat worth it sekali sih. Iya teman-teman, itu sangat penting banget. Oke, jadi tahu kan teman-teman tujuan dari KSPM itu apa? Nentuin. Nah, Kak, dalam KSPM ini akan ada kegiatan apa saja sih Kak biar teman-teman tuh tahu dan tertarik nih akhirnya bisa ikutan daftar. Oke, untuk kegiatan kami selama ini itu adalah kita awalnya melakukan kegiatan sosialisasi itu berupa sekolah pasar modal dan juga kita tidak sendiri, kita gabung dengan pihak-pihak dosen, pihak-pihak fakultas dan juga pihak-pihak dari BIE dan kita Sekuritas. Jadi kita nggak jalan sendiri, kita didampingi oleh mereka dan mereka juga banyak benefit yang mereka berikan yaitu sebagai ada modal dari sananya itu 25.000 kalau mereka sudah berhasil untuk daftar akunnya. Ini itu. Untuk aplikasinya namanya apa ya Kak? Aplikasinya itu Profit Anywhere. Profit Anywhere ya teman-teman, ingat ya. Nah Kak, untuk kegiatannya tadi kan seperti kayak ada seminar, itu kan sudah diadakan seminar kan ya Kak kemarin, itu ada berapa pesertanya Kak? Itu kan sebenarnya kan ada 4 hari. Itu dibagi per prodi, yaitu yang mana prodi itu khusus untuk prodi PIPS atau pendidikan IPS. Yang mana ada hari pertama itu ada geografi, hari kedua itu ada PKN, yang ketiga ada ekonomi, hari keempat tuh itu sesi paginya itu ada sejarah, untuk siangnya ada itu Hinapes dan campurannya. Jadi banyak loh teman-teman anggotanya, jadi tidak hanya khusus untuk pendidikan ekonomi ya Kak ya? Betul. Kemarin juga kami itu bersosialisasi di pendidikan fisika ya Kak ya. Iya, fisika. Di fisika jadi itu kita sosialisasi tentang apa itu ini KSPM, terus investasinya itu di aplikasi mana, bagaimana cara mendaftarnya. Jadi kita kemarin mengadakan sosialisasi bersama dosen tentunya. Baik ya, terima kasih. Jadi, Oke, selanjutnya salah satu bentuk upaya KSPM dalam memfasilitasi mahasiswa atau mahasiswi FKIP Unila itu seperti apa? Oke, selain tadi untuk ada seminar, khusus kan untuk prodi IPS dan mungkin nanti bakal ada prodi-prodi lainnya yang seluruh fakultas FKIP. Jadi selain itu kita juga nanti bakal ada kunjungan ke KSPM yang ada di Unila. Terus sama di SPM Unila ini cuma ada 3, yang pertama dari FKIP, yang kedua dari FEB, dan ketiga dari FISIP. Mungkin kita nanti bakal kunjungan ke mereka, bagaimana mereka mengelola saham mereka ataupun mengelola KSPM yang mungkin sudah lebih dulu dari kita. Jadi kita sebagai acuan lah ke mereka. Dan mungkin nanti bakal ada kolaborasi, mengajukan event ataupun seminar lah. oke, pertanyaan selanjutnya, output apa sih Kak yang diharapkan dari terbentuknya KSPM ini? Output yang diharapkan dari terbentuknya KSPM itu, jadi outputnya itu semoga mahasiswanya itu bisa lebih memperdalam nih terkait adanya investasi, itu sangat penting gitu loh. Nah,
Jadi mereka itu bisa memperdalam terkait dengan saham juga, terus terkait dengan instrumen pasar modal lainnya, dan output yang lainnya seperti kita kan sudah melakukan sosialisasi dan sekolah pasar modal tuh. Nah, di situ kan ada pemateri. Jadi dengan hal itu mereka itu bisa mendapatkan ilmu yang nantinya akan mereka pakai untuk mengambil sebuah keputusan. Jadi mereka itu bisa menganalisis tren pasar, terus menganalisis data, sehingga mereka itu saat mengambil keputusan, saat akan melakukan investasi itu lebih bijak seperti itu, tidak asal-asalan. Lalu untuk manfaatnya nih Kak, atau penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa ya Kak? Manfaatnya sangat baik sekali sih ya. Jadi kan kita itu dalam ini apa namanya, dalam berinvestasi itu sangat penting ya. Jadi di kehidupan sehari-hari itu juga terkait dengan literasi keuangan kita dan manajemen keuangan kita. Nah, itu nantinya kita itu akan sadar nih bahwa wah investasi ini penting ya. Jadi kita itu akan menghemat uang kita, tidak melakukan pemborosan lah. Contohnya tidak melakukan kayak FOMO, kita itu dikit-dikit pengen gitu. Jangan ya. Jangan. Nah, jadi kita itu harus irit lah. Jadi kita harus memikirkan ke depannya itu seperti apa. Jadi kita memikirkan bahwa oh mending uangnya kita investasiin aja nih. Bisa untuk masa depan kita nih, bisa untuk tabungan kita nantinya gitu. Nah, jadi itu ya teman-teman, pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dalam ikut KPSM. Jadi diharapkan teman-teman itu dapat memanfaatkan keuangannya dengan baik dengan berinvestasi, bukan hanya dengan membelikan barang-barang atau makanan-makanan yang kurang bermanfaat. Lanjut Dil. Bener banget tuh, Lin. Oke, nah untuk kakak-kakak nih ya, harapan KSPM ke depannya itu untuk terus memberikan kebermanfaatan untuk mahasiswa FKIP Unila itu kayak mana Kak? Harapannya sih semoga KSPM FKIP Unila ini tetap eksis ya, tetap bermanfaat walaupun masih awal nih, kita kan masih baru ya. Jadi semoga aja bisa untuk menjadi wadah edukasi para mahasiswa di FKIP Unila ataupun bisa di luar juga nantinya. Nah itu semoga bisa bermanfaatnya dan kita itu bisa menciptakan para investor-investor baru yang tergabung dalam pasar modal. Kak, kan kakak ini udah semester 5 ya kalau nggak salah ya. Ya, betul. Nah, ini gimana sih Kak cara membagi waktu antara jam kuliah dengan waktu untuk mengurus SPM ini? Gimana, Padet. Kak? Padet. Padet. Padat banget kan Kak, di semester Karena kan semester 5. 5. Rawat. Padat. Itu gimana Kak? Kebetulan kan kami kita terbagi dari beberapa kelas. Jadi nggak hanya kelas A atau B ataupun B ataupun C, kita bagi-bagi di setiap kelas. Nanti kita tuh setiap kelas itu nanti kita dibagi untuk piket ataupun untuk hadir di ruangan sekretariat. Jadi ganti-gantian persif. Jadi misalnya ada yang kuliah, nanti yang kelas lainnya bakal mengisi ruangan itu. Dan itu sebaliknya. Itu tadi duluan. Terus gimana tuh Kak, kalau misalkan kan kelasnya berbeda-beda nih. Iya. Kalau misalkan jadwal kuliahnya itu bertabrakan itu gimana Kak? Jadinya Jadinya gini, oh ya misal Kak Abid. waktunya kan tabrakan. Iya. Misalkan ini hari Kamis, waktunya bertabrakan satu jam 1 sama. Iya. Ya, kelas B, C dan kelas A. Lah itu saya atau yang lainnya harus ngalah, harus luangin waktu buat di situ. Ada misalkan ada yang daftar, ada yang masalah, problem di pinter aku itu atau di profit yang pendaftaran itu. Jadi harus ada yang luangin waktu untuk membantu teman-teman yang lain yang mau investasi ke ruang investasi clearing. Dan tambahannya, kita di KSPM ini setiap kita ada kegiatan ataupun kita piket itu bakal ada dispensasi dari program studinya. Jadi kita nggak usah masuk kuliah itu nggak apa-apa. Jadi udah ada dari dosen yang ngizinin lah. Iya. Nah, jadi kalau teman-teman yang misalnya lagi malas matkul, masuk aja sama KSPM, ada dispennya loh. Nah Kak, kakak kan udah jadi staf ahlinya nih KSPM. Itu kakaknya niatnya tuh emang pengen niat jadi staf ahli atau ada dorongan dari orang lain atau bahkan paksaan atau gimana Kak? Kenapa tertarik gitu jadi staf ahli KSPM? Iya. Jadi tuh ya kami kan ini jadi pengurus kan, tadinya emang dihubungi oleh dosen gitu kan. Jadi untuk mengurus KSPM nih gitu dan dihubungin sama ketua dan wakilnya tentunya kan. Nah itu untuk bergabung di KSPM ini dalam kepengurusan KSPM. Nah kita itu lihat ada kelompok studi pasar modal. Wah kayaknya menarik nih gitu kan, kayak
kita juga join KSPM ini ada manfaatnya loh gitu kan. Kita bisa belajar tentang tadi investasi itu apa, saham itu bagaimana, cara menjualnya bagaimana, cara membelinya bagaimana, keuntungannya itu gimana. Jadi tuh kayak membuat saya tuh tertarik gitu loh kayak wah boleh juga nih kan, bagus ini kan. Jadi saya tertarik untuk mengikutinya seperti itu. Oke, jadi awal terbentuknya itu sama dari dosen kan, Ya, dia mana dosen. minta untuk mencari orang yang bisa diamanahi untuk menjaga ataupun membentuk KSPM ini agar nantinya bakal berjalan, nggak stuck. Jadi saya sama Bit mencari orang-orang ataupun pengurus lah yang lain sebagai ketua koordinasi divisi. Jadi KSPM ini ada 4 divisi. Yang pertama itu ada divisi riset, dan kedua ada SDM dan edukasi, yang ketiga itu ada media. Lalu yang keempat tuh ada manajemen, administrasi, dan keuangan. Nah, jadi kami mencari 4 divisi itu 2 orang. Kami kontak, kami hubungi, kami wawancarai, mereka mengajak mereka lah untuk bergabung. Dan mereka alhamdulillah mau semua. Ya, mungkin. Aku mau nanya nih Kak, kan ada beberapa divisi tuh Kak. Ya. Kalau boleh tahu tugasnya tuh apa aja tuh Kak per divisi? Per divisi. Jadi kalau misalnya divisi administrasi dan keuangan ya, contohnya untuk saya, jadi itu tugasnya itu seperti kayak mengelis surat menyurat gitulah. Nah itu kami membuat itu, terus melakukan pengarsipan, terus mengelola keuangan keluar masuknya di KSPM itu seberapa, itu kami kelola seperti itu. Kalau misalnya riset itu mereka itu nantinya akan meriset tentang tren pasar ya Karin ya. Ya, setiap hari. Nah, setiap harinya itu bagaimana ISHG saham itu seperti apa, seperti itu. Terus yang selanjutnya itu ada SDM edukasi, itu mereka untuk mengedukasi dan mereka untuk melayani lah setiap ada orang yang ingin berinvestasi atau membuat akun itu ke divisi mereka. Dan mereka juga bakal nanti membuat seminar atau workshop tuh mereka yang handle juga. Benar. Dan setiap yang lain itu ada media itu seperti yang megang sosial media lah. Jadi untuk platform dari sosial media itu adalah di media. Oke Kak, kan ini program KSPM ini sudah mungkin memang baru awal ya, baru diputuskan. Ada nggak sih Kak suka dukanya atau rintangannya selama menjalani KSPM ini? Kedukanya, wah. Suka dukanya gimana Bang Abid? Ya, kalau mungkin saya yang diamanati dosen apa gimana misalkan ada kesalahan atau dari problem dari PIE atau dari Pintrako, maksudnya ya harus kayak tanggung jawab mesti yang disalahin dulu ya intinya dulu. Kita yang harus jadi penadah dari kawan-kawan itu, dari tim harus dulu atau gimana masalahnya harus selesai. Tapi dari itu semua kita juga kayak bahwasanya tahulah mereka juga menegur kita karena untuk kebaikan kita ke depannya. Jadi banyaklah suka dukanya. Sukanya itu kita dapat namanya organisasi yang baru, terus teman-teman yang baru kan, kita juga dari ada prodi-prodi lain kan waktu SPM, jadi kita dapat perkenalan seperti itu dengan orang-orang yang baru. Dukanya ya sedikit aja seperti yang Kakak Abid bilang tadi kayak gitu. Itu juga untuk kebaikan kita ke depannya seperti itu. Nah tadi Kak Karim sempat menyebutkan tentang media. Nah untuk SPM sendiri ini yang di Fakultas FKIP ini Universitas Lampung, medianya apa sih Kak? Maksudnya apakah ada YouTube-nya atau ada IG-nya? Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman. Ya, untuk sementara ini kan kita baru awal ya, baru mencetus dari SPM yang ada di FKIP. Itu kita cuma baru ngebuat sosial media. Jadi kita nanti bakal share lah untuk bagaimana kita berinvestasi, nanti kita bakal share di Instagram. Sementara kita masih coming soon sebelum ada pelantikan dulu. Jadi coming soon ya teman-teman Instagramnya. Jadi pantengin terus. Ya kayaknya pertanyaannya tadi terakhir deh Kak. Nggak kerasa ya. Waktunya udah habis. Kita ada di penghujung acara. Aku dan Diva mengucapkan terima kasih Kak atas waktunya dan informasi dan juga ilmu-ilmu yang sangat bermanfaat bagi kita berdua dan juga teman-teman yang menyaksikan. Baik. Ya mungkin cukup segitu aja ya teman-teman podcast kali ini. Kita mau pamit dulu deh, dari aku Diva Daria dan Aku Linda Nasari kakak-kakak.
kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Ya, terima kasih. ya minum-minum. Minum.